Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang studi kelayakan bisnis dari toko bangunan Kurnia Jaya. Di sini kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama saya sendiri, Hilmi Mahdi Valentino, NIM 1962159. Yang kedua, Rika Setiawati, NIM 2062116. Yang ketiga, Rizka Amalia Putri, NIM 2062133. Yang keempat, Dinda Permatasari, NIM 2062146. Dan yang terakhir, Melani Nur Alvin, NIM 2062150. Kita masuk ke dalam profil usaha. Di sini pada toko bangunan Kurnia Jaya memiliki sebuah logo yang memiliki arti tersendiri, seperti ada logo bergambar rumah yang mencerminkan berbagai produk untuk konstruksi dan perbaikan rumah. Yang kedua, ada tulisan toko bangunan yang menunjukkan bisnis tersebut menyediakan berbagai produk dan material yang diperlukan dalam pembangunan. Dan yang terakhir, ada tulisan Kurnia Jaya yang memiliki arti anugerah atau pemberian kesuksesan. Pada aspek pasar usaha ada beberapa poin, yaitu ada permintaan pasar terhadap produk yang akan disediakan, uraian hasil tingkat persaingan sekaligus strategi dalam pemasaran produk, dan hasil metode dari aspek pasar yang dapat memenangkan produk di tengah persaingan. Kita masuk ke aspek pemasaran usaha. Yang pertama, segmentasi pasar, target pasar, dan positioning. Segmentasi pasar yang pertama berdasarkan geografi. Toko bangunan Kurnia Jaya mengimplementasikannya menurut wilayah yang ada di Desa Mojokerapa, Dusun Bulak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kemudian segmentasi berdasarkan demografis. Toko bangunan Kurnia Jaya mengimplementasikannya dengan mencakup segala usia, khususnya orang dewasa seperti bapak dengan usia produktif, dan biasanya mempunyai pendapatan yang tercukupi, mengingat toko bangunan Kurnia Jaya merupakan toko retail dalam pembangunan baik rumah maupun infrastruktur lainnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan psikografis. Dalam segmentasi ini, TP Kurnia Jaya menyegmentasikan pelanggan yang membeli pada tokonya mempunyai pendapatan yang cukup, mengingat barang yang dijual pada toko terbilang cukup menguras kantong. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan perilaku. Dalam segmentasi ini, TP Kurnia Jaya menyegmentasikannya dengan frekuensi pembelian pelanggan yang membutuhkan barang yang dijual di TP Kurnia Jaya dan manfaat yang dicari dengan membeli barang yang dijual di toko bangunan. Pelanggan mempunyai harapan dalam pembangunan baik rumah maupun infrastruktur lainnya dibangun dengan barang yang berkualitas. Selanjutnya, target pasar. Estimasi target pasar TP Kurnia Jaya. Yang pertama, jumlah target pasar mencakup semua kalangan masyarakat, segala usia yang umumnya berdomisili di Desa Mojokerapa, Dusun Bulak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kriteria yang kedua ada kriteria target pasar, semua kalangan yang membutuhkan alat dan bahan material bangunan. Selanjutnya, positioning. Strategi dalam penurunan posisi pasar TP Kurnia Jaya yaitu ada yang pertama, atas dasar atribut atau harga, yang kedua kesempatan pembangunan, yang ketiga menurut kelas pengguna, yang keempat langsung menghadapi pesaing, dan yang terakhir kelas produk. Selanjutnya, bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Adapun strategi produk yang dapat dilakukan dalam mengembangkan suatu produk sebagai berikut. Yang pertama, dengan penentuan logo dan moto. Yang kedua, menciptakan merek. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Yang keempat, keputusan label. Selanjutnya, harga. Berikut ini langkah-langkah dalam menetapkan harga yang tepat dalam suatu produk. Yang pertama, menentukan tujuan menetapkan produk. Yang kedua, memperkirakan permintaan, biaya, dan laba. Yang ketiga, memilih strategi harga untuk membantu menekan harga pasar. Dan yang keempat, menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Yang ketiga, saluran distribusi dan tempat. Yang pertama, untuk distribusi, jika dilihat dari tingkatan saluran distribusi dapat dikatakan bahwa TP Kurnia Jaya menggunakan saluran distribusi, yaitu dengan distributor atau kepada konsumen. Yang kedua, tempat. TP Kurnia Jaya terletak di Desa Mojokerapa, Dusun Bulak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. TP Kurnia Jaya berada dalam pengawasan yang sangat strategis dengan berdekatan dengan lingkungan pabrik, swalayan, pertokoan, dan kawasan sekolah.
Yang keempat, promosi. TV Kurnia Jaya menggunakan strategi bauran promosi melalui penjualan perseorangan sekaligus pemilik toko dan karyawan berusaha membangun hubungan yang baik dalam kegiatan jual beli. Hubungan masyarakat juga berdampak pada penjualan toko TV Kurnia Jaya, jadi dapat dikatakan sebagai ajang promosi. Selanjutnya yaitu aspek teknik operasional usaha. Jika analisis pasar dan pemasaran menunjukkan sebuah ide bisnis layak dijalankan, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan apakah bisnis tersebut secara teknis dapat dijalankan atau tidak. Hal yang perlu dianalisis pada aspek teknis dan teknologi adalah yang pertama, pemilihan lokasi pabrik, karena lokasi pabrik yang strategis merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Yang kedua yaitu penentuan skala produksi yang optimal, karena skala produksi yang terlalu besar akan menimbulkan, namun sebaliknya skala produksi yang terlalu kecil akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pemilihan mesin dan peralatan, karena mesin dan peralatan yang digunakan sangat berpengaruh pada keberhasilan proses produksi. Yang keempat, penentuan layout pabrik dan bangunan, karena layout yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Yang terakhir, pemilihan teknologi, karena teknologi yang tepat memampukan perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dalam waktu yang cepat dan biaya yang lebih murah. Selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi usaha. Suatu usaha perlu didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik, sebab sumber daya manusia yang ada haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Beberapa hal yang akan dibahas pada aspek MSDM adalah perancangan struktur organisasi, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan program pelatihan. Perancangan struktur organisasi dapat memperlihatkan hubungan pelaporan, alokasi tugas, dan tanggung jawab, dan juga pengelompokan menurut fungsi. Adapun jenis-jenis struktur organisasi antara lain struktur fungsional, struktur divisional, struktur matriks, dan struktur organisasi campuran atau hybrid. Perencanaan tenaga kerja. Pada fase perencanaan tenaga kerja ini adalah menentukan tenaga kerja pada posisi top manajemen, kemudian keperluan tenaga kerja di bawahnya, termasuk tenaga kerja pelaksana. Perusahaan harus mampu merencanakan melalui suatu proses perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya, aspek keuangan usaha. Aspek keuangan usaha bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas bisnis. Sedangkan tujuan penganalisis aspek keuangan adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dengan pendapatan untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang lebih ditetapkan, menilai proyek yang akan berkembang terus. Berikutnya rencana modal awal dan operasional. Modal tetap meliputi yang pertama bangunan toko sudah tersedia, yang kedua kendaraan pengiriman sudah tersedia. Berikutnya modal tidak tetap meliputi yang pertama modal pembelian barang dari supplier 20 juta rupiah, yang kedua semen 43.000 dikalikan 200 total 8.600.000, yang ketiga pasir 2 rit dikalikan 1.100.000 total 2.200.000, yang keempat batu bata merah 450 dikalikan 10.000 total 4.500.000, yang kelima bata ringan 10 kubik dikalikan 650.000 total 6.500.000, dan terakhir modal tidak tetap lainnya 25 juta rupiah total 66.800.000. Dari aspek keuangan, berdirinya toko bangunan Kurnia Jaya cukup memberikan keuntungan. Biaya awal yang dibutuhkan dalam pendirian usaha ini yaitu sebesar 200 juta rupiah yang terdiri dari 30% modal sendiri dan 70% pengajuan pinjaman kepada bank. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan yaitu sebesar 86 juta rupiah setiap tahunnya. Namun besar biaya tersebut seimbang dengan penghasilan yang didapatkan, dan dari analisa kelayakan keuangan dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak dijalankan.
Berikutnya aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik bagi pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Pada aspek sosial, perkembangan Kota Jombang yang masih sangat cepat dari kota berkembang hingga kota penting yang dilalui banyak kegiatan perekonomian di Pulau Jawa membuat Kota Jombang lebih diminati lebih dari sebuah kota singgah. Oleh karena itu, mulai banyak pembangunan umumnya, perumahan di desa maupun di Kota Jombang. Dan hal ini tentunya membutuhkan support bahan bangunan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan pelayanan toko yang baik. Pada aspek ekonomi, Kota Jombang yang masih memiliki lahan kosong dan akan meningkatnya kegiatan pembangunan mulai dari properti pribadi hingga gedung perkantoran. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup. Studi aspek lingkungan hidup bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalnya udara dan air, rencana bisnis diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak atau sebaliknya. Pendirian toko bangunan Kurnia Jaya di Desa Mojo Kerapak, Dusun Bulak, Kecamatan Tembelang, Jombang, sesuai dengan alternatif terbaik menurut analisis lokasi yang nantinya, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat sekitar lingkungan di lokasi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Usaha penjualan alat-alat dan bahan bangunan yang dilakukan oleh toko bangunan Kurnia Jaya selain membawa kesejahteraan bagi masyarakat juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar seperti debu yang dihasilkan dari kumpulan pasir. Akan tetapi, debu yang dihasilkan masih tergolong rendah sehingga tidak terlalu mengganggu masyarakat sekitar tempat usaha. Selama usaha ini beroperasi, belum ada keluhan dari masyarakat terkait limbah yang dihasilkan. Potensi pengembangan usaha. Potensi pada lini bisnis bidang material bangunan ini berkembang sangat besar dan sangat menjanjikan karena prospek kedepannya akan tetap ada, terlebih lagi dengan yang namanya pembangunan tidak ada hentinya. Bisnis di bidang material dan bangunan cukup bisa diandalkan karena semua golongan dapat dicapai. Tidak hanya berfokus pada bahan bangunan saja, tetapi berbagai macam produk dapat tersedia pada sektor bisnis ini. Dengan adanya toko bangunan Kurnia Jaya, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang akan memudahkan para pembeli yang ada di sekitarnya. Dan juga dengan era digital sekarang, semuanya dapat dicapai dan pembeli tidak harus datang ke toko secara langsung. Selanjutnya, kesimpulan, studi kelayakan bisnis toko bangunan Kurnia Jaya dapat merangkum bahwa usaha ini memiliki potensi menguntungkan dengan pertumbuhan industri konstruksi yang terus meningkat. Namun, keberhasilan tetap bergantung pada manajemen yang efisien, pemahaman pasar, dan strategi pemasaran yang tepat. Diperlukan investasi awal yang signifikan, namun jika direncanakan dengan baik, toko bangunan memiliki peluang untuk memberikan hasil positif dalam jangka panjang. Untuk memastikan keberlanjutan bisnis toko bangunan, penting untuk terus memonitor perubahan pasar dan tren industri konstruksi, strategi pemasaran yang inovatif, peningkatan layanan pelanggan, dan kualitas produk yang baik dapat menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing. Selain itu, kolaborasi dengan pemasok terpercaya dan mempertahankan stok barang yang relevan dapat memperkuat posisi toko dalam pasar. Kesimpulannya, kesuksesan bisnis ini sangat tergantung pada adaptabilitas, manajemen yang cerdas, dan kemampuan untuk tetap responsif terhadap dinamika industri konstruksi. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila masih ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.